Beberapa minggu setelah peristiwa hujan emas yang mengguncang dunia, umat manusia, yang kini sudah jatuh dalam pesona Dajjal, dikejutkan dengan klaim yang lebih menghebohkan lagi. Pada suatu hari yang cerah, Dajjal kembali muncul di layar kaca dan melalui siaran langsung di berbagai platform media sosial, dengan klaim yang tak kalah besar dari hujan emas yang menakjubkan, kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan oleh dunia medis. Penyakit-penyakit yang selama ini menjadi momok terbesar umat manusia, seperti kanker dan AIDS, yang mengancam jutaan nyawa dan seringkali menjadi sumber keputusasaan, sekarang dijanjikan akan disembuhkan dalam sekejap mata. Di hadapan dunia, Dajjal berkata dengan penuh keyakinan, "Saya telah diberi kuasa untuk membawa penyembuhan, untuk menghapus penderitaan umat manusia." Penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh ilmu medis, kini bisa disembuhkan oleh kuasa yang lebih besar. Ia mengklaim bahwa ia telah menemukan cara untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan fisik yang paling parah. Klaim ini segera menjadi viral, menghiasi berita utama di seluruh dunia. Di media sosial, tagar-tagar Dajjal penyembuh sakit menjadi tren global, dengan orang-orang mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bebas dari penyakit yang telah merenggut kehidupan banyak orang. Dajjal memanfaatkan keputusasaan ini dengan sangat bijak. Ia tahu betul bahwa di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan, harapan adalah senjata yang paling ampuh. Bagi orang-orang yang sudah tidak lagi percaya pada kemampuan dunia medis untuk menyembuhkan penyakit mereka, Dajjal muncul sebagai penyelamat. Ia memanfaatkan rasa takut dan keputusasaan yang menggerogoti hati banyak orang dengan menawarkan solusi yang tampaknya ajaib, penyembuhan yang datang dari langit. Beberapa hari setelah pengumuman tersebut, Dajjal mengundang sejumlah pasien yang sedang berjuang melawan penyakit terminal, termasuk kanker stadium akhir dan AIDS, untuk hadir di sebuah acara besar yang diselenggarakan di Eropa. Acara ini disiarkan langsung ke seluruh dunia, dan ribuan orang dari berbagai belahan dunia menontonnya dengan harapan yang tinggi. Para pasien yang diundang adalah mereka yang telah putus asa, yang telah mencoba berbagai pengobatan medis namun tidak menemukan jalan keluar. Dajjal menyambut mereka dengan penuh kasih, berbicara dengan suara lembut namun penuh kekuatan, meyakinkan mereka bahwa mereka akan segera sembuh. Pada malam itu, Dajjal menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dalam setiap kasus, ia dengan tenang dan percaya diri mendekati pasien satu persatu. Ia menempatkan tangannya dengan lembut di dada pasien-pasien tersebut. Ketika tangannya menyentuh tubuh mereka, seketika tanda-tanda penyakit yang memburuk hilang dalam sekejap. Kulit yang tadinya pucat, tubuh yang lemah, dan mata yang kosong, segera berubah menjadi cerah dan penuh vitalitas. Mereka yang sebelumnya tampak tak bernyawa, kini seolah mendapatkan energi baru, bangkit dengan senyum cerah di wajah mereka. Para penonton yang hadir menyaksikan keajaiban ini dengan terkejut dan takjub. Di media sosial, video tersebut menjadi viral dalam waktu singkat. Para dokter, ilmuwan, dan ahli medis di seluruh dunia, yang sebelumnya menganggap klaim tersebut sebagai penipuan, kini tak bisa lagi menyangkal adanya sesuatu yang luar biasa dalam peristiwa tersebut. Beberapa mulai meragukan keyakinan mereka, dan ada yang bahkan mulai melihat Dajjal sebagai sosok yang lebih besar dari sekadar manusia biasa, sebagai seorang penyelamat yang memegang kunci hidup dan mati. Semua tampaknya berjalan dengan sempurna, dunia terpesona, dan Dajjal pun semakin memperkuat posisinya di mata umat manusia. Namun, ada satu hal yang tak seorang pun melihat. Sebuah detail kecil yang dengan cepat akan terbukti menjadi teror besar. Meskipun para pasien tampak sehat, mereka bukanlah orang yang sama seperti sebelum disembuhkan. Setelah penyembuhan ini, ada hal yang sangat ganjil dan mengerikan yang mulai terlihat pada mereka yang telah disembuhkan. Meski tubuh mereka tampak sehat, ekspresi mereka yang dulu penuh semangat dan hidup kini berubah menjadi kosong. Mereka bergerak seperti boneka yang dikendalikan, tanpa perasaan, tanpa emosi. Mereka berjalan dengan langkah yang teratur dan mekanis, dan setiap pergerakan mereka terasa seperti tidak alami. Mata mereka yang sebelumnya penuh dengan kehidupan kini tampak mati, seperti kehilangan jiwa. Dajjal, dengan kemampuannya yang tak bisa dipahami oleh banyak orang, berhasil menciptakan ilusi penyembuhan yang sangat meyakinkan. Secara fisik, para pasien memang tampak sehat. Namun, secara mental dan spiritual, mereka telah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mereka bukan lagi manusia dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Mereka menjadi makhluk yang hidup, tetapi terlepas dari kesadaran dan kemanusiaan mereka. Mereka menjadi zombie yang bergerak dan bernafas,
tetapi tanpa tujuan atau emosi sejati. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak hanya kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berpikir dan merasa seperti manusia pada umumnya. Mereka tidak lagi memiliki keinginan atau tujuan hidup sendiri. Mereka hanya mengikuti perintah Dajjal, bergerak tanpa pertanyaan, seolah-olah mereka telah diprogram untuk menyembah dan melayani tuannya. Dan itu adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar untuk mendapatkan penyembuhan dari penyakit yang mematikan. Rumor mulai menyebar di kalangan keluarga dan teman-teman mereka yang telah disembuhkan. Mereka yang sebelumnya tampak penuh semangat dan berjuang untuk hidup, kini berkeliling dengan pandangan kosong. Mereka mulai melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan Dajjal, menghadiri pertemuan massa, dan menunjukkan tanda-tanda fanatisme yang berbahaya. Mereka mulai menyebarkan ajaran-ajaran Dajjal tanpa bisa berhenti, tanpa memahami alasan di balik tindakan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan merespons terhadap perintah Dajjal tanpa ragu, tanpa mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Mereka seolah-olah telah terikat oleh sesuatu yang lebih besar, entitas yang lebih kuat daripada tubuh atau pikiran mereka sendiri. Mereka berbicara tentang Dajjal sebagai Tuhan yang baru, sebagai penyelamat yang telah membebaskan mereka dari penderitaan. Tidak ada ruang untuk keraguan atau pertanyaan, karena mereka benar-benar merasa bahwa Dajjal adalah satu-satunya yang layak untuk disembah. Dajjal, yang kini telah membentuk sekte fanatik di sekitar dirinya, semakin memperkuat kekuasaannya atas umat manusia. Setiap orang yang telah disembuhkan adalah bagian dari pasukan yang tak terlihat, sebuah legion yang tak terhentikan, berkomitmen untuk menyebarkan ajaran Dajjal ke seluruh dunia. Namun, ada yang lebih mengerikan dari itu. Beberapa orang yang sebelumnya meragukan klaim Dajjal mulai terpengaruh oleh pengaruhnya yang semakin besar. Mereka yang pernah skeptis, yang dulu berpikir bahwa ini semua adalah kebohongan, mulai merasa bahwa mungkin ada kebenaran di balik semua ini. Mereka yang tak terjangkit penyakit, tetapi merasakan dampak dari keajaiban Dajjal, mulai melihatnya sebagai penyelamat, dan semakin banyak orang yang mulai bergabung dalam gerakan yang dipimpin oleh Dajjal. Setelah fenomena penyembuhan yang mengerikan, dunia dikejutkan lagi dengan kemampuan Dajjal yang tampaknya melampaui segala batas yang dipahami oleh ilmu pengetahuan manusia. Dalam sebuah siaran langsung yang disiarkan ke seluruh dunia, Dajjal memamerkan kemampuan yang jauh lebih spektakuler dari sebelumnya, kemampuan untuk muncul di berbagai tempat secara bersamaan. Dalam acara yang berlangsung di Tokyo, Dajjal mengumumkan bahwa ia akan menunjukkan teleportasi dalam skala besar, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa ditemukan dalam fiksi ilmiah. Tidak hanya di satu kota, namun Dajjal mengklaim bahwa ia akan hadir secara bersamaan di beberapa kota besar di seluruh dunia, New York, Paris, Berlin, London, Tokyo, Jakarta, Sydney, Rio de Janeiro, Mumbai, Moskow, dan Cape Town. Kejadian yang tampaknya mustahil bagi banyak orang ini disiarkan langsung dan langsung menarik perhatian jutaan orang yang sudah tak sabar untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Tepat pada waktu yang dijanjikan, di depan ribuan penonton yang berkerumun di masing-masing kota, Dajjal muncul. Di layar besar di setiap kota, Dajjal tampak berada di sana, berbicara dengan penuh karisma dan kekuatan, seolah ia berada di lokasi yang sama. Dan kemudian, dengan kecepatan yang mengagumkan, Dajjal pindah ke kota-kota lain, satu persatu, seperti tidak terikat oleh ruang atau waktu. Ia muncul dalam sekejap, berbicara dengan audiensnya, lalu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak keajaiban yang luar biasa. Di New York, ia berdiri di tengah-tengah Times Square dan menyapa penggemarnya dengan kata-kata yang penuh semangat. Begitu cepat, ia menghilang dan muncul di London, berdiri di depan Big Ben, dan menyampaikan pesan yang sama. Di Tokyo, ia berbicara di atas panggung yang dikelilingi oleh ribuan orang yang bersorak-sorai, dan dengan cara yang sama, dalam hitungan detik, ia muncul di Berlin. Setiap kali ia berpindah tempat, dunia tidak dapat memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, bahkan menghilang secepat kilat. Media sosial dengan cepat dipenuhi oleh video yang menampilkan fenomena yang luar biasa ini. Orang-orang di seluruh dunia berbicara tentang Dajjal, bertanya-tanya apakah ini benar-benar mungkin. Teknologi apa yang sedang digunakan oleh Dajjal? Apakah ini benar-benar mukjizat? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di baliknya? Namun, seiring berjalannya waktu,
ilmuwan dan ahli teknologi mulai menyelidiki peristiwa yang tampaknya mustahil ini dan mulai menemukan kenyataan yang mengejutkan. Setelah menganalisis rekaman video dan melacak pola yang terjadi selama siaran langsung tersebut, mereka mulai menyimpulkan bahwa apa yang disaksikan dunia bukanlah teleportasi fisik yang sebenarnya, tetapi sebuah ilusi yang sangat canggih. Dalam dunia teknologi yang semakin maju, hologram telah berkembang pesat. Teknologi ini memungkinkan penciptaan gambar 3 dimensi yang tampak sangat nyata, meskipun sebenarnya hanya merupakan bayangan yang diproyeksikan. Dajjal, dengan sumber daya yang tak terbatas, ternyata menggunakan teknologi hologram tingkat tinggi untuk menciptakan ilusi teleportasi ini. Dengan bantuan teknologi ini, ia mampu memproyeksikan gambarnya ke berbagai lokasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tampak nyata di mata manusia, tetapi pada dasarnya, ia hanya berada di satu tempat, menggunakan jaringan proyektor dan sistem canggih lainnya untuk menciptakan ilusi bahwa ia berada di banyak tempat sekaligus. Namun, itu bukan satu-satunya trik yang digunakan oleh Dajjal. Dalam penyelidikan lebih lanjut, beberapa pakar spiritual dan ilmuwan yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib mulai mencurigai bahwa ada peran jin kembar dalam fenomena tersebut. Dajjal yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk dari dunia lain, dilaporkan telah menggunakan jin, makhluk halus yang memiliki kekuatan luar biasa, untuk mendukung ilusi yang lebih sempurna. Jin kembar ini bertindak sebagai pengganda, memungkinkan Dajjal untuk muncul secara bersamaan di tempat yang berbeda, berkomunikasi dengan audiens, dan memperkuat pengaruhnya. Jin, yang secara tradisional dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa dalam dunia spiritual, kini digunakan oleh Dajjal sebagai alat untuk memperdaya umat manusia lebih lanjut. Dengan bantuan jin ini, Dajjal dapat mengendalikan persepsi manusia dan menciptakan ilusi yang begitu meyakinkan, membuat orang percaya bahwa mereka benar-benar melihat Dajjal secara langsung, di berbagai tempat, meskipun ia hanya berada di satu lokasi. Meskipun teknologi hologram dan pengaruh jin sudah mulai dibongkar oleh sebagian kalangan, banyak orang masih terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh Dajjal. Bagi mereka yang sudah terpengaruh oleh mukjizat sebelumnya, ini hanya memperkuat keyakinan mereka bahwa Dajjal adalah penyelamat yang datang untuk membawa perubahan besar ke dunia. Penjelasan ilmiah tentang hologram dan jin kembar tidak bisa menghapus kekaguman mereka terhadap Dajjal. Di seluruh dunia, Dajjal semakin dikenal sebagai seorang pemimpin yang tak tertandingi. Ia dianggap sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia fisik, tetapi juga dunia spiritual. Melalui ilusi teleportasi ini, Dajjal semakin memperkuat kekuasaannya atas umat manusia. Ia tampil sebagai sosok yang lebih dari sekadar manusia biasa, ia adalah dewa yang menguasai teknologi dan kekuatan gaib. Orang-orang di berbagai belahan dunia merasa seolah-olah mereka telah menemukan seorang pemimpin yang mampu mengatasi segala masalah dunia. Mereka melihatnya sebagai penyelamat yang akan membawa mereka menuju masa depan yang cerah, tanpa benar-benar memahami harga yang harus dibayar untuk mengikuti jejaknya. Di media sosial, tagar-tagar Dajjal sang penyelamat semakin populer, dengan jutaan orang mengunggah video dan foto mereka berpose di depan hologram Dajjal, seolah mereka benar-benar berada di hadapannya. Hal ini menciptakan gelombang pengikut baru, yang semakin terperangkap dalam pesona Dajjal, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Peristiwa teleportasi ini, meskipun diketahui oleh sebagian kalangan sebagai ilusi, semakin menyebar dengan cepat di kalangan pengikut fanatik Dajjal. Mereka yang telah disembuhkan dari penyakit atau yang terpesona oleh kemampuan luar biasa Dajjal melihatnya sebagai bukti nyata bahwa ia adalah sosok yang tidak bisa dilawan. Dajjal, yang kini menguasai teknologi canggih dan kekuatan spiritual, menciptakan pengaruh yang semakin kuat atas umat manusia. Di kota-kota besar, banyak orang yang sudah mengikuti Dajjal, bergabung dalam pertemuan-pertemuan massal yang semakin sering digelar. Di tempat-tempat ini, mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian untuk Dajjal, dan menganggapnya sebagai Tuhan yang akan memimpin mereka menuju dunia yang baru, dunia yang bebas dari penyakit, penderitaan, dan ketidakadilan. Di tengah kerumunan ini, para pengikut fanatik semakin menjauh dari realitas, sepenuhnya percaya bahwa Dajjal adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan. Namun, di balik semua ini, semakin banyak orang yang mulai merasakan dampak dari pengaruh Dajjal yang semakin kuat. Mereka yang sudah menjadi pengikut setia, tak lagi memiliki kehendak atau pemikiran independen. Mereka bergerak dalam harmoni yang terkontrol, menjalankan perintah Dajjal dengan penuh ketekunan,
tanpa ragu atau bertanya-tanya. Dunia kini berada di ambang perubahan besar, namun perubahan ini bukanlah yang dijanjikan oleh harapan-harapan mulia, melainkan sebuah perangkap yang sangat dalam.